Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Haikwa ya, yaitu Haikwa Duramax V2. Nah, ini dia sepatunya ya. Jadi sepatu ini punya 3 varian warna ya. Pertama yang camo blue, kemudian ada yang camo black, dan terakhir itu ada yang camo red ya. Jadi ada 3 varian warna. Dan untuk harga sendiri, sepatu ini dibanderol dengan harga yang lumayan terjangkau ya, yaitu di kisaran 400 ribuan ya. Dan seperti biasalah, produk-produk Haikwa itu harganya pasti terjangkau dan kualitasnya juga pasti benar-benar top lah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa hal ya. Pertama untuk bobot, kemudian bahan, teknologi, dan juga detailing dari sepatu ini seperti apa. Dan di akhir video seperti biasa saya coba akan sharing ya pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini, dari feel upper, midsole, dan juga insole, dan juga gripnya itu seperti apa ya, seperti itu. Nah, jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan bahas dulu untuk bobotnya ya. Nah, untuk bobot sendiri ketika saya timbang, yang kanan sendiri itu bobotnya ada di 322 gram ya, dan yang kirinya sendiri sedikit berbeda, yaitu di 341 gram ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk size chart sendiri, dia tersedia antara size 38 sampai dengan size 47 ya. Kemudian kalau saya sendiri biasanya pakai yang size 42 dengan panjang insole 26 cm. Nah, kalau di sepatu ini yang 26 cm meternya sendiri itu ada di size 41, tapi memang ketika saya pakai itu agak sedikit mepet ya. Jadi saya sarankan kalau kalian biasanya pakai yang size 26 cm itu pakai yang size 42 aja biar lebih nyaman ya, seperti itu. Tapi kalau size 41 sendiri kalau lama-lama sih saya jamin masih bisa lah dipakai, tapi pertama kalinya memang agak sedikit mepet ya, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya mengenai size chart, kalian bisa cek gambar berikut ini ya. Nah, jadi itu dia untuk size chartnya ya. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bahan dan juga teknologi dari sepatu ini, dan juga untuk detailingnya seperti apa. Nah, pertama di bagian uppernya ya. Nah, untuk di bagian uppernya ya, seperti yang terlihat di video, memang dia terbuat dari bahan mesh dan TPU hot melt. Jadi bahan meshnya ini full mengcover area bagian upper sepatu ini, dan juga untuk bahan TPU hot meltnya ini juga full ya mengcovernya, seperti ini ya. Jadi otomatis dengan kombinasi bahan seperti ini membuat sepatunya berasa lebih adem. Kemudian airflow-nya itu juga benar-benar berasa, jadi sepatunya nyaman lah ketika dipakai ya, seperti itu, dan berasa lentur juga. Dan ketika saya pakai itu benar-benar berasa fit di kaki ya. Jadi memang benar-benar memberikan support maksimal ke kaki kalian ya, terutama yang di bagian uppernya ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ya di sisi bagian depannya sini ya, di bagian area toe box-nya sendiri itu dia udah sedikit lebih tebal ya. Nah, ini jadi di ujung-ujung jari kaki kalian ini udah dibuat agak sedikit lebih tebal. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga kenyamanan kaki kalian ya, di ujung kakinya atau di jari-jarinya, dan juga tentunya untuk meningkatkan durabilitas dari sepatu ini sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke tali sepatunya. Nah, untuk tali sepatunya sendiri dia pakai desain yang round lace seperti ini ya. Jadi dia bentuknya bulat seperti ini, dan ini membuat sepatunya benar-benar berasa fit ya, dan juga tight ketika diikat ya. Dan tali sepatunya ini memang agak sedikit pendek ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian heel-nya ini dia juga udah ada heel protector atau heel stabilizer lah dibilang ya, seperti itu. Nah, jadi dia agak keras di bagian sininya, dan ini memberikan support yang benar-benar maksimal ke kaki kalian ya, terutama pas kalian bergerak secara agresif ya. Jadi dapat meminimalisir risiko cedera juga ya dengan adanya heel protector seperti ini ya, seperti itu. Nah, itu ya untuk detailing di bagian uppernya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, untuk di bagian dalamnya terutama di bagian insole-nya ya. Nah, ini dia insole-nya sendiri dia udah berbentuk cup seperti ini, dan untuk di bagian bawahnya sendiri ini dia ada polanya seperti ini ya. Jadi dia berpola heksagonal ya, atau segi 6 seperti ini, dan ini bener-bener empuk sih. Nah, ini jadi pas saya pakai jumping ataupun landing itu memang bener-bener nyaman di kaki ya. Jadi ini berfungsi sebagai shock absorption juga ya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya. Dan dengan pola-pola berlubang seperti ini memang membuat di bagian bawahnya ini berasa lebih adem, dan juga berasa lebih nyaman lah ketika dipakai ya, seperti itu. Dan kain di bagian atasnya ini juga lumayan keset ya ketika dipakai, seperti itu. Nah, di bagian bawahnya sini, nah ini dia menggunakan teknologi double insole ya. Nah, ini insole pertama, dan yang kedua ini juga dia disematkan EVA seperti ini ya di bagian dalamnya, dan ini benar-benar empuk ya. Nah, jadi dia ada double EVA seperti ini ya. Jadi double foam ya, seperti itu. Jadi membuat
shock absorption-nya itu jauh lebih maksimal, karena memang di bagian bottom sepatu ini atau di bagian midsole-nya ini dia terbuat dari bahan TPR seperti ini ya. Jadi rubbernya ini full satu cetakan dengan bagian midsole-nya ini, jadi dia nggak pakai bahan pylon ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian area top line-nya sendiri ini ya, spons ini memang dia benar-benar tebal dan juga benar-benar suportif di kaki kalian ya. Dan juga untuk collar liningnya sendiri ya, atau pelapis di bagian dalamnya ini benar-benar enak banget sih, lembut banget dan berasa adem ketika dipakai ya. Jadi benar-benar nyaman di kaki kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian tongnya sendiri atau di bagian lidahnya ini dia bentuknya agak lancip seperti ini, dan ini keren sih ya. Dan untuk lidah sepatunya ini ada tongnya ini memang benar-benar tebel, jadi enak ketika dipakai ya, seperti ini. Nah, itu dah untuk di sisi bagian dalamnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian midsole-nya atau di bagian bottom-nya ya. Nah, untuk midsole-nya sendiri ya, seperti yang saya bilang tadi, dia terbuat dari bahan TPR seperti ini ya. Jadi dia untuk di bagian outsole rubbernya ini memang satu cetakan dengan bagian bottom-nya atau di bagian midsole-nya ini. Jadi ini membuat durabilitas sepatunya jadi lebih tahan lama dan juga tentunya membuat sepatunya berasa lebih stabil ya. Nah, seperti ini anti twist, walaupun dia tanpa stabilizer atau TPU insert di bagian midfoot area-nya sendiri, tapi memang dia udah berasa stabil banget ya, seperti ini. Nah, jadi anti twist juga ya, seperti ini. Nah, selain itu memang dia juga berasa lentur ya di sisi bagian depannya ini. Nah, jadi aman sih seperti ini ya, enak. Kemudian selanjutnya kalau untuk rubbernya sendiri memang didesain sedemikian rupa ya. Nah, ini dan juga ini tebal banget ya. Nah, jadi untuk rubbernya sendiri ini memang benar-benar anti slip ya, dan juga telah disesuaikan untuk mendukung pergerakan heel striking, midfoot striking, dan tentunya toe striking ya. Jadi benar-benar didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan performa kalian di atas lapangan, terutama pas kalian melakukan gerakan-gerakan sudden move yang memang benar-benar dibutuhkan gerakan yang lincah, gerakan yang gesit. Nah, jadi sepatu ini benar-benar mendukung performa kalian ya, seperti itu. Nah, ketika saya pakai pun memang enak banget sih gripnya ini di lantai karpet dan juga di lantai keramik, itu enak banget. Gripnya benar-benar menggigit dan dia juga benar-benar tebal seperti ini ya. Jadi saya yakin sih dia akan tahan lama ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing dari sepatu ini, harga, bahan, bobot, teknologi, dan juga size chartnya. Jadi sekarang saya akan coba sharing pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini, terutama di bagian upper dan juga di bagian bottomnya ya. Nah, di bagian uppernya sendiri sepatu ini memang benar-benar fit di kaki ya, karena memang dia terbuat dari bahan mesh dan juga TPU otomatis seperti ini. Jadi otomatis dia benar-benar berasa fit, apalagi tali sepatunya ini benar-benar bisa benar-benar bisa mengikat kaki kalian ya. Jadi benar-benar sepatunya itu benar-benar berasa fit di kaki, dan juga tentunya berasa adem ya dengan airflow yang cukup bagus di sepatu ini. Dan selanjutnya kalau di bagian heel counternya ini juga enak banget, jadi berasa nyaman. Kain-kain pelapisnya ini dan juga sponsnya ini juga benar-benar bisa menyanggah kaki kalian ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau feel bottomnya sendiri, walaupun memang dia terbuat dari bahan TPR seperti ini ya, tapi dengan teknologi double insole itu saya ketika pakai itu masih benar-benar enak ya, jadi nggak terasa terlalu keras feedbacknya ketika saya jumping ataupun landing dengan teknologi double insole ini. Jadi shock absorption-nya itu masih bekerja dengan bagus lah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk grip sendiri ya, kalau untuk grip sendiri seperti yang saya bilang tadi, memang gripnya ini benar-benar menggigit sih, enak banget. Movement kalian berasa lebih lincah, dan untuk gerakan-gerakan tiba-tiba itu memang enak banget ya ketika menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk stabilitas sendiri sepatunya juga enak banget ya. Nah, seperti ini, walaupun memang dia nggak pakai TPU insert atau stabilizer, nah sepatu ini juga enak banget, berasa stabil ketika dipakai, dan tentunya dia juga berasa lentur ya, seperti ini. Nah, jadi secara overall sih sepatu ini layak dibanderol dengan harga 400 ribuan ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari sepatu Haikwa Duramax V2 ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang tertarik langsung saja check out sepatunya ya, sepatu. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.